Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irmi Siti Hamidah. Saya dari Stikes Karsausada Garut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai literatur review yang telah saya lakukan untuk literatur review pada kesempatan kali ini berjudul Gambaran Tingkat Kecemasan Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. Untuk yang pertama, telah kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020 ini, umat manusia di seluruh dunia digoncangkan dengan pandemi virus corona yaitu COVID-19 yang membuat kepanikan di mana-mana. Berdasarkan data dari Worldometer pada 6 Mei 2020 menunjukkan bahwa total kasus positif corona di dunia sudah mencapai sampai dengan 3.741.276 pasien. Di antaranya yaitu 3,74 juta kasus yang positif di 212 negara. Dan sejumlah kawasan lain serta 2 kapal pesiar. Untuk selanjutnya 258.000 sekian pasien COVID telah meninggal dunia. Sementara pasien COVID-19 yang telah sembuh baru sekitar 1.247.417 orang. Pasien dalam status perawatan sebanyak 2.235.348 orang. Kemudian untuk di Indonesia itu sendiri, kasus pertama COVID-19 ini pada tanggal 2 Maret 2020 telah diketahui terdapat 2 orang pasien yang terkonfirmasi yaitu ibu dan anak. Menurut data terakhir, pada tanggal 11 Mei 2020 oleh juru bicara Kemenkes pasien yang terinfeksi sebanyak 14.265 orang. Kemudian untuk pasien yang sembuh sebanyak sekitar 2.000, kemudian yang meninggal 991 orang. Untuk data tersebut akan bertambah terus sampai waktu tertentu. Bahkan sampai saat ini juga untuk pasien yang terinfeksi mencapai tinggi. Kemudian di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Mei 2020 pasien yang dinyatakan positif sebanyak 1.493 orang. Untuk pasien yang sembuh sebanyak 213 orang dan yang meninggal 95 orang. Itu data saya dapatkan dari Pikobar Jabar pada tahun 2020. Kemudian untuk selanjutnya, di Kabupaten Garut, kasus pertama ditemukan pada tanggal 31 Maret yang berasal dari Kecamatan Wanaraja dan status kedua ditemukan pada tanggal 3 April yang berasal dari Kecamatan Selawi. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk latar belakang tadi telah saya paparkan. Dan untuk selanjutnya, menurut Harlock pada tahun 2013, tingkat kecemasan ringan dihubungkan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan seseorang lebih waspada seiring meningkatnya ruang persepsinya. Untuk tingkat kecemasan sedang, menjadikan seseorang untuk terfokus pada hal yang dirasakan, penting dengan mengesampingkan aspek yang lain sehingga seseorang masuk dalam kondisi perhatian yang selektif, tetapi tetap dapat melakukan suatu hal tertentu dengan lebih terarah. Untuk tingkatan kecemasan yang berat, dapat menyebabkan seseorang cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang lebih terperinci, spesifik, serta tidak dapat berpikir tentang perihal lain, serta akan memerlukan banyak pengarahan agar dapat memusatkan perhatian pada suatu objek yang lain. Untuk pengertian menurut WHO pada tahun 2020, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, sehingga menyebabkan kematian. Untuk jenis virus ini menular ke manusia dan bisa menyerang pada semua rentang usia mulai dari bayi, kemudian anak-anak hingga pada orang dewasa pun. Namun lebih beresiko menyerang pada individu yang lanjut usia. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk metode penelitiannya, di sini saya mengambil desain penelitian
dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Protokol dan evaluasi dari literatur review akan menggunakan Prisma Checklist untuk menentukan penyeleksian studi yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan tujuan dari literatur review. Kemudian untuk database yang digunakan, dalam proses pencarian literatur ini menggunakan situs jurnal yang sudah terakreditasi seperti ProQuest, Scientific Journal, Google Scholar, atau Scan Direct, kemudian jurnal Sinta, dan Garuda. Kemudian untuk pembahasannya, berdasarkan hasil dari telaah 5 jurnal, kebetulan yang saya telaah yaitu sebanyak 5 jurnal, menggambarkan bahwa berbagai kondisi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini memberikan efek psikologis kepada masyarakat seperti stres dan kecemasan. Kemudian untuk kecemasan itu sendiri adalah perasaan gelisah, khawatir atau tegang dan stres. Individu yang memiliki kecemasan yang tinggi, maka dia tidak akan mampu mengoptimalkan kemampuannya. Untuk kecemasan itu ada 2 macam, yaitu yang pertama state anxiety atau kecemasan sesaat, dan trait anxiety atau kecemasan tetap. Itu data saya dapatkan dari Spielberger pada tahun 1972, Meza dan kawan-kawan. Diakses pada tahun 2016. Untuk kecemasan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini menyangkut semua kalangan, dan entah sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Untuk kecemasan yang sifatnya sesaat tapi berlangsung terus-menerus, tanpa adanya upaya menghadapinya, bisa jatuh pada kondisi kecemasan tetap. Tentu saja, kondisi seperti ini tidak diinginkan oleh setiap orang. Kemudian kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan, berdasarkan dari hasil 5 jurnal yang telah ditelaah, bahwa tingkat kecemasan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 didapatkan dengan hasil untuk ringan sebanyak 19,50%, kemudian untuk yang sedang 24,1%, untuk kecemasan berat 27,6%, kemudian untuk kecemasan panik ada 28,8%. Nah, dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini mengalami tingkat kecemasan yang panik. Kemudian untuk sarannya pada penelitian yang selanjutnya dapat menggambarkan kembali bagaimana tingkat kecemasan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan juga menggambarkan bagaimana tingkat kecemasan masyarakat setelah adanya COVID-19. Disarankan juga pada penelitian selanjutnya dapat mengaitkan tingkat kecemasan dengan jenis kecemasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Terima kasih untuk pemaparan saya kali ini. Sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.